Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak. Alhamdulillah orang penak deui dina pelajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna urang bakal ngabahas ngalanjutkeun tina pangajaran bahasa Sunda nu kamari nyaeta pangajaran ka-7. Cobi dibuka bukuna pangajaran ka-7. Nyaeta tentang kadaharan tradisional atau makanan tradisional. Tadi dia anak-anak di halaman 82 nyata aya mengenai karangan eksposisi atau maca eksposisi. Seperti yang Bapak kemarin ya, minggu kemarin bahwa karangan eksposisi yaitu adalah jenis karangan yang berisi mengenai informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Biasanya karangan itu isinya menjelaskan atau menerangkan tentang suatu objek dari bagaimana prosesnya, proses pembuatannya misalnya, terus apa tujuannya dan bagaimana kegunaannya. Seperti itu. Pada pelajaran bahasa Sunda kali ini kita akan mempelajari karangan eksposisi mengenai Kalua Ciwidey. Dilihat, Bapak akan langsung saja menerjemahkan ya dari bacaan yang ada di sini karangan Kalua Ciwidey. Dalam kehidupan masyarakat Sunda ada bermacam-macam makanan yang khas. Kenapa disebut khas? Dikarenakan tidak dapat ditemukan di tempat yang lain. Macam-macam makanan itu biasanya merupakan atau bisa berupa lalau, itu adalah makanan ringan atau snack. Dengan sangu itu adalah rencang nasi, lauk nasi ya, seperti sayur, daging-dagingan, ikan dan lain-lain seperti itu. Dan juga minuman. Munculnya bermacam-macam makanan itu dapat dilihat dari cara bagaimana dimakannya, kegunaannya, dan juga dari bahan yang dibuatnya. Ada makanan sehari-hari dan ada juga makanan yang khusus digunakan untuk atau dalam upacara adat. Di antara makanan yang sebegitu banyaknya ada yang disebut kalua. Kenapa disebut kalua? Dikarenakan merupakan manisan dari buah-buahan dan dari itu juga dari manisan buah-buahan yang digodok atau direbus dengan air gula sampai bisa dilamakan gitu. Jadi makanannya bisa awet gitu ya. Baik itu yang basah atau yang ditiriskan. Yang suka membuat kalua itu adalah daerah Ciwidey, Bandung. Ada 3 macam kalua, yaitu kalua jeruk, kalua pepaya, dan juga kalua kacang. Yang pertama, kalua jeruk. Disebut kalua jeruk dikarenakan bahan bakunya yaitu dari kulit jeruk Bali atau jeruk jambang. Bahan-bahannya lainnya adalah air, kapur sirih, gula merah atau gula putih. Dan cara membuatnya yaitu kulit jeruk yang hijaunya itu dibuang sampai terlihat dagingnya yang putih. Kemudian dibersihkan dan direndam di dalam air kapur sirih. Kemudian setelah sampai menyerap air kapur sirihnya, kemudian direbus dengan menggunakan air gula merah atau air gula putih sampai airnya kering. Sesudah itu kemudian ditiriskan dan dijemur. Kalua jeruk juga biasanya suka dijadikan makanan ringan atau snack. Rasanya sangat manis sekali. Pada kalua jeruk terdapat kandungan gizi. Yang kedua adalah kalua pepaya. Dinamakan kalua pepaya dikarenakan bahan bakunya adalah dari buah pepaya.
Bahan-bahan lainnya adalah air, gula merah atau gula putih, kapur sirih, dan juga pewarna. Cara membuatnya yaitu pepaya yang masih muda kemudian dipotong dan dibuang bijinya, kemudian dipotong-potong. Sudah itu potongan pepaya direndam dengan air kapur sirih, dibersihkan serta dimasukkan ke dalam wajan dan dicampurkan dengan air gula merah atau gula putih. Kemudian diaduk sampai rata, dan kemudian kalau sudah menyerap diangkat, ditiriskan, dan kemudian dijemur. Adapun yang ketiga adalah kalua kacang. Disebut kalua kacang dikarenakan dibuat dari kacang. Bahan-bahan lainnya adalah air dan gula. Cara membuatnya, kacang disangrai atau digoreng tanpa minyak ya. Kemudian dibuang kulitnya. Kemudian setelah bersih dimasukkan ke dalam rebusan air gula merah atau gula putih. Kalau sudah kental, kemudian dicetak dengan bentuk bulat. Kemudian didiamkan sampai padat. Kalua kacang biasanya dimanfaatkan atau digunakan sebagai snack, makanan ringan, atau disuguhkan kepada tamu dengan air teh atau air kopi. Kalua kalau dijadikan industri rumah pasti bisa memperkerjakan banyak orang. Tentu bakal menguntungkan ke masyarakat sekitar. Kalua itu termasuk makanan yang suka dijadikan makanan ringan, snack atau cemilan. Nah, itu adalah karangan eksposisi yang menjelaskan mengenai Kalua Ciwidey. Untuk pelajaran saja itu halaman selanjutnya adalah, di sini ada tugas. Untuk tugas hari ini kalian pekerjakan soal dari dari nomor 1 sampai 5. Adapun soal nomor 1 itu, di daerah manakah yang suka membuat kalua jeruk? Nomor 2, kenapa sebabnya makanan itu disebut kalua jeruk? Untuk pertanyaan ketiga, jeruk apa yang suka dipakai untuk menjadi bahan kalua? Nomor 4, apa bedanya kalua jeruk dengan kalua pepaya? Nomor 5, kalau kalua dijadikan industri rumah, dampaknya bakal bagaimana terhadap masyarakat? Nah, sakitunya barudak pelajaran bahasa Sunda dina dinten ayeuna. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa dimengerti ya, karena Bapak menerjemahkan bahasa Sunda ini langsung ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.